warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisya dari kelas PGSDD 2023. Yang terhormat kepada Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Baik, di sini saya akan mempresentasikan terkait pelanggaran HAM berat pada kasus politik apartheid di Afrika Selatan. Pengertian apartheid berasal dari bahasa Afrikaans yang berarti pemisahan, merupakan suatu sistem sosial yang diterapkan oleh pemerintahan minoritas kulit putih di negara Afrika Selatan, yang didasarkan atas diskriminasi rasial terhadap rakyat bukan kulit putih. Kemudian, latar belakang politik apartheid di Afrika Selatan. Secara struktural, apartheid adalah kebijakan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial, budaya, politik, militer, dan ekonomi. Kebijakan ini berlaku tahun 1948. Politik apartheid baru dicabut pada 1994 ketika semua rakyat berhak untuk memperoleh HAM yang sama untuk semua rasnya. Penetapan politik apartheid dimulai ketika Partai Nasional de Boer pada 1948 menang dalam pemilihan umum yang membentuk minoritas kulit putih. Menerapkan sistem apartheid dalam undang-undang. Pada 1950, pendaftaran populasi di Afrika Selatan dibagi menjadi 3 komponen atau ras, yaitu Bantu, Afrikaans kulit hitam, kulit putih, dan kulit berwarna lainnya. Selain itu, dikenal juga kategori baru yang berasal dari Asia dan sebagian besar berasal dari India dan Pakistan. Ketika politik apartheid berlaku 80%, wilayah Afrika Selatan dimiliki oleh warga kulit putih, sedangkan warga kulit hitam ditempatkan di kawasan termiskin yang dikenal dengan istilah homeless. Bahkan pemisahan antara ras kulit putih dan kulit hitam diberlakukan di fasilitas umum. Pada saat itu, Afrika Selatan dibagi menjadi 4 golongan ras utama, yaitu kulit putih, kulit hitam, kulit berwarna, dan Asia. Masalah apartheid berasal dari penduduk yang dilakukan oleh bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Antonie van Riebeeck. Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika Selatan. Masyarakat Afrika Selatan menjadi di bawah pendudukan bangsa Eropa, yaitu Belanda atau kulit putih. Sehingga masalah kulit ini yang menjadi titik pangkal munculnya masalah apartheid. Bangsa Belanda langsung menetap di Afrika Selatan. Mereka sering disebut dengan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan dari Afrika Utara, Afrika Selatan. Kedatangan Inggris menyebabkan perang Boer antara Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Belanda sehingga wilayah Afrika Selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Akhirnya, Inggris menjadi penguasa Afrika Selatan. Dengan kemenangan Inggris, maka banyak orang Inggris yang datang ke Afrika Selatan. Pada tahun 1910 dibentuk Uni Afrika Selatan yang merupakan gabungan dari kedua republik kaum Boer, yaitu Transvaal dan Orange Free State dengan Cape Colony dan Natal. Uni Afrika Selatan adalah dominan Inggris. Selanjutnya, perkembangan politik apartheid di Afrika Selatan. Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial. Inggris dan Belanda.
Pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan yaitu Union. Pemerintahan nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam 3 ras, mengembangkan hak-hak dan batas-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pas dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid. Pemencilan ini dimaksudkan yaitu kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari tahun 1950 sampai 1970-an. Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih. Negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan persemakmuran Britania. Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan gubernur jenderal terakhir menjadi presiden negara. Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi, dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang, penindasan oleh pemerintah dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan demokrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika atau ANC. Baik, adapun korban dan pelaku pada politik apartheid di Afrika Selatan. Korban dari politik apartheid di Afrika Selatan adalah orang-orang kulit hitam yang mengalami diskriminasi, kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran HAM, termasuk demonstran seperti Sabangun. Banyak tokoh yang dipenjara, disiksa atau dibunuh karena menentang apartheid, diantaranya Nelson Mandela, yaitu pemimpin African National Congress ANC yang dipenjara selama 27 tahun karena melawan apartheid. Kemudian Steve Biko, yaitu pendiri gerakan Black Consciousness Movement yang meninggal akibat penyiksaan brutal oleh polisi pada 1977. Desmond Tutu, yaitu uskup agung yang menentang apartheid secara damai dan menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1984. Albertina dan Walter Sisulu, yaitu pejuang ANC yang berjuang bersama Mandela untuk mengakhiri apartheid. Selanjutnya yaitu ribuan demonstran tak bersalah, termasuk korban pembantaian Sharpeville 1960 dan pemberontakan Soweto 1976 yang tewas ditembak polisi saat memprotes apartheid. Selanjutnya, adapun pelaku pada politik apartheid di Afrika Selatan, yaitu pemerintah minoritas kulit putih Afrika Selatan yang menerapkan sistem apartheid, terutama Partai Nasional yang dipimpin oleh tokoh seperti Hendrik Fres Verwoerd, arsitek utama kebijakan apartheid. Kemudian, ada aparat keamanan yang menerapkan dan menegakkan kebijakan apartheid. Dampak politik apartheid di Afrika Selatan. Yang pertama, banyak orang kulit hitam sejauh itu tinggal di daerah kulit putih, harus menjual tanah miliknya dan pindah ke area yang ditunjuk bagi mereka. Kemudian, dampak yang kedua yaitu orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah perkotaan lebih dari 72 jam tanpa izin dari Native Labor Office. Yang ketiga, dikeluarkan Immortality Amendment (ANC) dan Prohibition of Mixed Marriage yang mencegah terjadinya perkawinan campur antara orang kulit putih dan non-kulit putih. Yang keempat, yaitu kekuasaan politik dimonopoli oleh orang kulit putih. Berakhirnya politik apartheid
yaitu gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika Selatan dipelopori oleh African National Congress (ANC) di bawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick Willem de Klerk, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika Selatan untuk tinggal di rumah aksi tersebut, mendapatkan tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke penjara. Tetapi, kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika Selatan. Maka, untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990, pemerintahan Afrika Selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat undang-undang non-rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990, de Klerk menghapus undang-undang darurat negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika Selatan. Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan eksistensi sistem politik apartheid di hadapan Parlemen Afrika Selatan. Penghapusan undang-undang tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatasan rasial. Pada pemilu multirasial tahun 1994, partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela, yaitu ANC, berhasil menjadi pemenang. Pada tanggal 9 Mei 1994, Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Afrika Selatan, yaitu presiden pertama orang kulit hitam. Pada tanggal 10 Mei 1996, Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam upacara mega di Union Building, Pretoria. Peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika Selatan sejak terhapusnya apartheid. Afrika Selatan mulai membangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia. Tempat tinggal dipisahkan berdasarkan sertifikasi ras yang ada. Orang-orang kulit hitam banyak yang tinggal di daerah perbatasan utara hingga perbatasan timur Afrika Selatan. Bagi orang-orang kulit hitam yang berada di luar daerahnya lebih dari 72 jam tanpa izin khusus dari Native Labor Office, maka mereka akan dipenjara. Di daerah kulit hitam, pembagian daerah kemudian dilakukan berdasarkan kelompok etnis yang ada. Daerah-daerah tersebut kemudian disebut dengan homelands, yaitu tanah air atau Bantustans, daerah orang Bantu. Daerah-daerah tersebut hanya 14% dari wilayah Afrika Selatan dan diperuntukkan bagi 72% orang Bantu yang ada. Tidak hanya masalah tempat tinggal yang dibedakan, tetapi masalah pekerjaan, pendidikan, dan pernikahan juga didiskriminasi. Selanjutnya ada perjuangan dan penghapusan politik apartheid. Perjuangan politik apartheid yaitu melakukan aksi unjuk rasa. Yang kedua, melalui forum-forum internasional, yaitu melalui Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan Sidang Umum PBB (BEC). Yang kedua, mengucilkan Afrika Selatan dalam kegiatan internasional, Olimpiade, dan lain-lainnya. Kemudian, dengan organisasi pergerakan, misalnya Kongres Nasional Afrika, African National Congress (ANC), pimpinan Nelson Mandela, dan Inkatha, yaitu Partai Pembebasan, pimpinan penguasa Boutsulis dan Raja Julu Godwill Zwelithini. Selanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan. Yang pertama, menghapus undang-undang yang berhubungan dengan apartheid, yaitu Land Act
yaitu undang-undang yang melarang orang-orang kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Kemudian, grup Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dengan kulit hitam. Yang ketiga, Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan orang-orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing-masing. Diadakan pemilihan umum tanpa pembatasan rasial dalam pemilu tahun 1994, akhirnya Nelson Mandela menjadi pemenang pemilu dan diangkat menjadi Presiden Afrika Selatan dari kulit hitam. Selanjutnya, ada tokoh pejuang penghapusan apartheid di Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela, pemimpin Afrikaner National Party, yaitu ANC, pada 1962 dipenjara akibat aktivitas politiknya. Pada Mei 1994, Nelson Mandela resmi menjabat sebagai presiden. Yang kedua ada Desmond Tutu, yaitu seorang uskup yang melawan praktik apartheid, mendukung perjuangan ANC, dan menolak undang-undang pendidikan Bantu. Yang ketiga ada Frederick W. de Klerk, yaitu Presiden Afrika Selatan sejak 15 Agustus 1989, seorang reformis yang menginginkan penghapusan apartheid, menghapus pelarangan politik apartheid kaum kulit hitam. Yang keempat ada Raja Zulu Godwill Zwelithini. Selanjutnya yaitu undang-undang yang dilanggar. Undang-undang dan pasal yang dilanggar oleh politik apartheid yaitu melalui delik aduan pasal 28 ayat 2, Junto pasal 45A ayat 2 UU ITE HAM terancam hukuman paling lama 6 tahun penjara. Baik, kesimpulan dari presentasi ini yaitu apartheid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan di sini berarti pemisahan orang-orang Belanda kulit putih dengan penduduk asli Afrika kulit hitam. Apartheid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Pemisahan nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam 3 ras, mengembangkan hak-hak dan batas-batasan untuk masing-masing golongan seperti hukum pas dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.